Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mitaudiah dengan NIM A1 C1190006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil blog saya. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini itu adalah judulnya pembentukan kerangka karbon dan transformasi gugus fungsi. Yang pertama itu adalah pembentukan kerangka karbon, yang mana kerangka karbon itu dapat kita artikan atau kita maksudkan dengan tulang punggung. Tulang punggung itu kan sesuatu yang penting dalam tubuh kita, begitu pula dengan karbon, yang mana kerangka karbon itu adalah sesuatu hal yang penting untuk semua senyawa organik. Nah, pada masing-masing atom karbon tersebut, itu kita dapat membuat yang namanya 4 ikatan. Nah, pada saat itu, bertambahnya panjang kerangka karbon, itu berarti akan dapat merubah perubahan strukturalnya, seperti struktur cincin, ikatan rangkap, ataupun rantai samping bercabang. Contohnya, itu adalah pada gambar berikut ini. Yang pertama itu adalah adanya struktur atau kerangka karbon seperti ini. Nah, jika kita tambahkan lagi kerangka karbonnya, maka itu akan menjadi seperti ini atau 2-metil 1-butanol. Nah, jika kita tambahkan lagi kerangka karbon tersebut, maka akan menjadi seperti ini atau berubah menjadi trimetilbenzena. Nah, adanya ikatan antar karbon tersebut itu akan dapat membentuk yang namanya dasar kerangka karbon, yang mana atom hidrogen itu akan mudah berikatan dengan atom karbon. Nah, jika di dalam kerangka karbon tersebut ada yang namanya hidrogen dan karbon, maka akan kita sebut dengan hidrokarbon. Nah, hidrokarbon tersebut biasanya akan membentuk rantai panjang atau memiliki cabang yang menonjol di berbagai titik. Sifat unik dari molekul tersebut dapat diberikan oleh gugus fungsi yang terikat pada kerangka karbon. Itu contohnya pada gugus amino atau NH2 ataupun metil atau CH3. Nah, gugus fungsi tersebut dapat kita isi dengan selain atom karbon, dengan mengganti sifat struktural dan juga kimia dari molekul tersebut. Kemudian, kerangka karbon tersebut biasanya digunakan untuk menggambarkan pola di mana atom karbon tersebut terikat secara bersama pada sebuah molekul, tidak memperdulikan atom unsur lain dan perbedaan antar ikatan tunggal dan juga gandanya. Nah, pada kerangka karbon tersebut itu kita eh, dapatkan ciri berbeda untuk mempengaruhi bentuk dari kerangka karbon tersebut. Yang mana yang pertama itu adalah bentuknya. Contohnya itu ada rantai lurus, bercabang, ataupun kerangka cincin, tergantung dari senyawa organik apa yang akan kita gambarkan. Ini di sini ada yang contoh dari kerangka atau rantai karbon lurus, kemudian ada contoh dari rantai karbon yang bercabang, dan juga ada contoh dari rantai karbon yang berbentuk siklik. Kemudian itu adalah panjangnya, yang mana panjang dari satu kerangka karbon itu akan dapat terlihat lebih jelas jika kerangka karbon tersebut berantai lurus. Yang ketiga itu ada lokasi dan jumlah dari ikatan rangka tersebut. Kerangka karbon itu akan bervariasi sesuai dengan ikatan rangkap tersebut. Tergantung pada berapa banyak ikatan rangkap yang ada, perbedaan ini bisa sangat terlihat. Contohnya, pada gambar ini ada alkena, yang mana alkena di sini itu hanya memiliki satu ikatan rangkap. Tentunya akan sangat berbeda dengan diena yang pada gambar B, karena jumlah rangkap pada diena ini memiliki 2 ikatan rangkap pada setiap ujung atau setiap sisi dari kerangka karbon tersebut. Kemudian, untuk sintetis kimia organik itu dapat dibentuk dengan membentuk kerangka karbon. Untuk dapat membuat ikatan karbon itu dapat kita lakukan dengan reaksi pembentukan asetal, sianohidrin, ataupun iminan dan enamina, dan lain-lainnya.
Nah, tadi pada percobaan ini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama itu ada reaksi pembentukan asetal, di mana senyawa asetal yang kita dapatkan dengan adanya reaksi adisi dari nukleofilik alkohol dengan gugus karbonil dari aldehid ataupun keton. Nah, persamaannya seperti ini. Di mana di mana di sini aldehid akan berubah menjadi hemiasetal, kemudian akan berubah lagi menjadi asetal ditambah dengan air dengan rumus persamaan di seperti ini. Kemudian itu ada reaksi pembentukan sianohidrin atau merupakan senyawa sianohidrin yang kita dapatkan dengan adanya reaksi adisi dari nukleofilik ion sianida dengan gugus karbonil dari aldehid ataupun keton. Dengan persamaannya, yaitu ada aldehid ataupun keton, jika kita tambahkan dengan hidrogen siano, maka itu akan menjadi sianohidrin. Nah, jika ataupun dengan reaksi persamaan seperti ini. Yang ketiga itu adalah reaksi pembentukan imina dan enamina. Nah, pada senyawa imina itu kita dapatkan dengan adanya reaksi adisi eliminasi suatu aldehid ataupun keton dengan amina primer. Dengan reaksi seperti gambar yang pertama, yang mana aldehid ataupun keton jika ditambahkan dengan amina primer, maka akan menjadi karbinolamine. Maka kita jika reaksikan lagi akan menjadi N-substitute amine ditambah dengan air. Nah, yang kedua itu ada enamina yang didapatkan dari hasil reaksi adisi eliminasi amina sekunder terhadap aldehid ataupun keton. Contohnya ini pada reaksi seperti ini. Yang mana benzaldehid jika kita tambahkan dengan metilamine, maka akan menjadi N-benzyl denametilamine. Nah, pada inimina dan enamina itu memiliki kerangka karbon yang lebih besar daripada senyawa aldehid ataupun keton yang asalnya. Kedua, itu ada transformasi gugus fungsi. Pada transformasi gugus fungsi ini, bagian spesifik yang ada di molekul dan mempunyai tugas terhadap ciri reaksi kimia dari suatu molekul, merupakan pengertian dari gugus fungsi. Nah, pada gugus fungsi ini akan terjadi yang namanya reaksi kimia yang sama ataupun mirip dengan memperdulikan dari ukurannya, yaitu ukuran dari molekul. Dengan begitu, maka untuk diperkirakan secara teratur dan sifat pada senyawa kimia, bentuk dari tiruan kimianya tersebut. Nah, setelahnya reaksi gugus fungsional dapat kita rombak oleh gugus fungsional lain di dekatnya. Pada sintetis organik ini, interkonversi gugus fungsional merupakan pilihan dasar untuk transformasi. Yang pertama itu ada yang namanya transformasi gugus hidroksil, di mana gugus hidroksil itu merupakan salah satu gugus yang mana di dalamnya terdapat OH yang dipakai sebagai gugus atom yang bertukar dengan atom hidrogen. Gugus hidroksil ini dapat kita transformasikan seperti gambar berikut ini. Seperti ini, di mana ArCOOR itu kita dapatkan ArCOH itu akan kita reaksikan sehingga menjadi RCOOR. Sedangkan jika AROH jika kita reaksikan dengan RO2 SO2 maka akan menjadi AROR. Kemudian transformasi gugus amino di mana di dalamnya terdapat gugus karboksil, COOH, dan amina, maka gugus amino tersebut dapat kita transformasikan menjadi dua gambar berikut ini. Seperti gambar berikut ini untuk gugus aminonya. Kemudian untuk transformasi senyawa halogen, di mana halogen tersebut di dalamnya termasuk ke dalam golongan 7, sehingga jika kita transformasikan itu seperti gambar berikut ini. Untuk transformasi dari senyawa
halogennya. Kemudian untuk transformasi gugus nitro, di mana gugus nitro ini di dalamnya terdapat gugus nitro atau NO2, sehingga jika kita transformasikan, maka akan menjadi atau akan reaksinya akan menjadi seperti ini. Kemudian ada transformasi gugus karboksil dan turunannya, di mana pada asam karboksilat ini di dalamnya terdapat karboksil atau COOH di dalamnya, sehingga jika kita transformasikan, itu reaksinya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk materinya sekian. Kemudian di sini ada permasalahan. Yang pertama itu apakah dengan mengubah jumlah ikatan maka pasti akan mengubah sifat dari molekul. Nah, di sini mengapa saya mengambil permasalahan ini, di mana pada di awal tadi saya telah menjelaskan mengenai kerangka karbon. Jadi saya ingin mengetahui apakah jika kita mengubah jumlah ikatan yang ada tadi, maka reaksi sifat dari molekul tersebut apakah akan berubah atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk sintetis kimia organik bisa dibentuk dengan membentuk kerangka karbon. Bentuk dapat membuat ikatan karbon dapat dilaksanakan dengan pembentukan asetal, cyanhydrin, imida, dan enamina. Kenapa pembentukan sintetis kimia itu bisa dibentuk dengan membentuk kerangka karbon? Nah, di sini kenapa saya mengangkat permasalahan ini? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, itu sintetis kimia itu hanya dibahas hanya dengan pembentukan kerangka karbon. Nah, saya ingin bertanya, kenapa hanya dengan menggunakan kerangka karbon saja sintetis kimia itu dapat terbentuk? Apakah bisa dengan yang lain? Kemudian yang ketiga, pada reaksi cyanhydrin datangnya gugus nitril akan membentuk apa? Dan jelaskan. Nah, tadi kan dijelaskan mengenai cyanhydrin. Nah, jika kita tambahkan dengan gugus nitril, itu maka akan membentuk atau akan terbentuk apa? Begitu. Baiklah, sekian mengenai kimia organik 2 ini, organik 3 ini. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.